yang sama-sama kita muliakan para hadirin, para alim ulama, tokoh masyarakat, segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita muliakan Ketua MUI Ranting Mulyorejo Kota Surabaya, yang sama-sama kita muliakan Ketua Takmir Masjid Haji Muhammad Fuad, segenap hadirin dan hadirat pecinta baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri daripada majlis-majlis seperti ini, noda-noda di dalam hati kita disucikan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita semakin dekat dan semakin dekat mencintai dan merindukan sang Nabi Muhammad SAW. Dan di kesempatan yang sangat mulia ini, sama-sama kita mendengarkan daripada sambutan yang kita persilahkan kepada Haji Muhammad Fuad selaku Ketua Takmir dan juga selaku Ketua MUI Ranting Mulyorejo. Waktu dan tempat kita persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukhtarabin, para ulama, para habaib, wabil khusus teman-teman terus yang sangat kami cintai, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan hati kita hidup sehingga pada malam hari ini kita sekalian bersama-sama berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami mewakili pengurus Masjid Al-Mukarram merasa bahagia pada malam hari ini, walaupun tidak sempurna karena pelaksanaannya yang terlalu mepet, tak sampai 1 minggu, jadi mudah-mudahan tidak mengecewakan, karena saya yakin segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah. Jadi gak usah pikir panjang bagi saya menunggu 1-2 hari, langsung diiyakan saja, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jadi segala kekurangannya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ketua Takmir sekaligus Ketua MUI Ranting Mulyorejo Haji Muhammad Fuad. Ya alhamdulillah kita masih diterima di Masjid Al-Mukarram ini. Mudah-mudahan tidak ada bosan-bosannya Masjid Al-Mukarram untuk menerima majelis Rasulullah SAW hingga tersebar di wilayah Jawa Timur, dan mudah-mudahan segala amal beliau, kebaikan beliau, segenap ketua pengurus Masjid Al-Mukarram juga kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita Farid. Mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama kita mendengarkan sedikit daripada nasihat daripada korwil perwakilan dari daerah Taman. Kita persilahkan kepada Ustaz Taif, waktu dan tempat kita persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. ومن يتبع الهدى يلبس القرية بالعافية يا صاحب المعروف بالسامية صل على سيدنا محمد الخير والرسولية واغفر لنا يا ذا العمر الذي غشيا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih pada yang kami hormati Amir Masjid Al-Mukarram dan kami hormati para habaib, Habib khusus Habib Idrus, Muhammad Habib Idrus, serta para jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawa Timur. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama berkumpul tempat yang penuh mubarak, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang berbahagia ini insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat, senantiasa masuk di akhirat nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat Tuhan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kalinya, salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Habibina al-Mahbub Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yakni ad-dinul Islam. Para hadirin, para jemaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak berdiri di atas para hamba ini merasa malu karena hamba ini adalah fakir yang miskin akan ilmu. Kami hadir di Majelis Rasulullah SAW ini hanya mengharapkan berkah dan rahmat dari Majelis Rasulullah SAW ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu semuanya tuhibbuna, cinta, tuhibbunallaha, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cinta, akan mencintai kepada kamu semuanya. Ma'asyiral muslimin, di dalam Majelis Rasulullah SAW yang berbahagia, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah-sunnahnya. Apa yang diajarkan kepada kita dari syariat-syariat agama Islam, mari kita ikuti dengan harapan mudah-mudahan kita nanti sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah karena kita semuanya cinta kepada Rasulullah SAW,
bersama-sama kumpul di surga bersama beliau Rasulullah SAW. Para hadirin majelis Rasulullah SAW, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya besok di akhirat nanti bersama Rasulullah SAW. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Hadana wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Taif, perwakilan daripada Taman Sidoarjo, dan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka kitabnya, kita sama-sama mengkaji daripada hadisnya Rasulullah SAW. Sama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wastifada wal hadha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'an wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Dibuka hadis yang ke-8, diikuti sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, baina kulla adalaini salatun liman syaa. Rawahul Bukhari wal Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para hadirin, para orang-orang tua yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semuanya. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin, hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin, alladhi anqadhana wa iyyakum min dhulmatil jahli wal tayajjuri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad مع
نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita semuanya hingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lindungannya, di dalam anugerahnya, di dalam selimut daripada pahala dan pancaran cahaya ilahi, melalui daripada majlis yang mana mempunyai keterikatan yang begitu erat terhadap sahibun nur, yaitu Sayyidina Muhammad, yang mana mereka jikalau mempunyai keterkaitan yang begitu indah, keterkaitan yang begitu erat dengan sang Nabi, niscaya kecintaannya terhadap Allah semakin erat. Tetapi jikalau kaitan hatinya, sanubarinya semakin jauh dengan sahibun nur, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka waliyadzubillah min dzalik, kita semuanya tidak akan bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita berada di dalam hadis yang ke-8, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim, yang mana disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, baina kulli adanain salatun liman syaa, yang artinya di antara azan dan iqamah terdapat dan diperbolehkan sholat sebanyak apapun, yaitu terserah Anda. Istilah adanain itu adalah antara azan dan iqamah. Ada juga istilah juga bainal isya'ain, yaitu antara maghrib dan isya, bukan setelah isya sampai seterusnya. Itu istilah-istilah di dalam bahasa Arab. Kalau Anda melihat di dalam kitab-kitab hadis, istilah bainal isya'ain itu yang dimaksud antara waktu maghrib dan isya di dalamnya, antara waktu tersebut di tengah-tengahnya. Atau mungkin jikalau Anda mendapat di dalam suatu kitab hadis ada yang menerangkan khususnya yang kita bahas di malam hari ini, yaitu adanain, yaitu antara adzan dan qomat, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah adzan dan qomat diperbolehkan Anda untuk melaksanakan sholat terserah Anda, dan sebanyak-banyak pun berapapun rakaatnya yang mau Anda kerjakan diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Seperti halnya ada di dalam sholat itu sholat qabliyah. Contohnya mungkin beberapa sholat yang sudah saya terangkan di dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya sebiji kalau kita misalkan sholat sebelum zuhur, qabliyatun zuhur, yaitu setelah azan zuhur, kita diperbolehkan untuk sholat qabliyah. Maksudnya apa? Maksudnya setelah waktu zuhur tiba, boleh Anda melaksanakan sholat tersebut. Tetapi jikalau sebaliknya, jikalau waktu zuhur belum tiba, kemudian kita mau melaksanakan sholat qabliyatun zuhur, maka tidak dianjurkan, bahkan katanya ulama tidak sah, karena waktunya belum masuk. Begitupun jikalau Anda atau kita mau melaksanakan sholat qabliyatul asar, dikatakan oleh Rasulullah SAW, rahimallahu mri'in man shalla arba'an qabla al-asri, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar.
mendapat suatu kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencintai bukan manusia, yang menyayangi bukan teman Anda atau saudara Anda. Yang menyayangi siapa? Allahu Akbar. Yang mencintai Allah. Berkatnya apa? Berkatnya Anda sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi boleh melaksanakan sholat qobliyah itu setelah datang waktunya, setelah masuk daripada waktu sholat yang Anda mau sholati. Jikalau mau sholat qobliyah zuhur tetapi masih jam 11 atau setengah 11 atau jam 10 pagi, belum masuk waktu zuhur, apakah kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur? Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, itu ada faedahnya. Orang yang sholat qobliyah zuhur itu khususnya 4 rakaat dan sholat ba'diyahnya 4 rakaat. Kata Rasulullah SAW, man sholla arba'an qabla dhuhri wa ba'dahu arba'an harramallahu ta'ala jasaduhu wa sya'ruhu 'alan nar. Barang siapa seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, terserah mau 1 salam atau 2 rakaat, tetapi dikatakan oleh ulama-ulama bahkan afdolnya sholat sunnah itu dikerjakan masna-masna. Apa itu masna-masna? Masna-masna itu diartikan yaitu rakaatain, dikerjakan 2 rakaat. Tetapi jika Anda mau melangsungkan 4 rakaat langsung diakhiri dengan 1 salam, boleh atau tidak? Dikatakan ulama diperbolehkan, nggak apa-apa. Tetapi lebih afdolnya Anda kerjakan masna-masna, yaitu 2 rakaat. Datang waktu zuhur misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sekarang sudah datang waktu zuhur, ayo kita sholat 4 rakaat. Diawali dengan apa? Awali dengan takbiratul ihram, 2 rakaat salam. Kemudian dilanjutkan lagi 2 rakaat. Itu lebih afdal daripada Anda harus melaksanakan 4 rakaat 1 salam. Tetapi sesuatu yang jaiz, sesuatu yang diperbolehkan jika Anda mau melaksanakan 4 rakaat 1 salam. Yang penting pengamalannya, tidak usah dibahas tentang perbedaannya. Yang masalah di zaman sekarang ini terlalu rumit, selalu far'iyat itu, cabang-cabang itu selalu dibahas, selalu mendalam. Kunut dibahas ini, orang yang gini tidak mengetahui daripada sirrul kunut. Orang yang tidak kunut tidak mengetahui rasanya kunut bagaimana. Di dalam orang yang berkunut di waktu sholat subuh itu mempunyai makna yang begitu besar. Jika Anda berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina fi man hadait, wahai Allah, berikanlah hidayah kepada kami seperti mereka-mereka yang Kau berikan hidayah darimu. Jikalau Anda tidak memerlukan hidayah dari Allah, dari siapa kita memerlukan hidayah? Dari temanmu tidak bisa memberikan hidayah. Bahkan temanmu yang kau cintai pun, istrimu yang kau cintai, bahkan keluargamu yang kau cintai pun tidak bisa memberikan hidayah kepada engkau sekalian semuanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya manusia tersebut, wahai engkau manusia, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Bahkan istrimu sendiri, bahkan keluargamu sendiri, siapapun yang kau cintai, tidak bisa kau paksakan harus cinta kepadamu, tidak bisa. Tetapi dengan apa? Dengan jikalau engkau memberikan hidayah, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda sang Nabi, maka yang menggerakkan siapa? Rabbul Alamin, yaitu Allah, yang memberikan hidayah kepada kita semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sering kita bahas masalah apa furu-furu daripada cabang-cabang. Lebih baik dekatkan diri kita
kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mendengar adzan perbanyak sholat. Habis sholat qabliyah, sholat apa lagi? Sholat lagi apa? Sholat nafil mutlak. Dikatakan ulama bahwasanya sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Ini yang baru sebanyak diketahui oleh orang-orang zaman sekarang. Karena orang-orang zaman sekarang tidak mengetahui bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh sang Nabi. Sunnah Rasulullah SAW itu di dalam sholat ada 3 bagian. Yang pertama dikatakan oleh ulama, bagian daripada sholat sunnah itu yang pertama adalah naflul mutlak. Sholat nafil yang mutlak, yang tidak perlu Anda sebutkan sholatnya apa. Seperti bagaimana niatnya, usolli gitu saja. Mau Anda kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, terserah. Maka bayangkan seperti halnya Rasulullah SAW itu setiap malamnya sholat 1000 rakaat. Yang sudah mendapat jaminan surga dari Allah, masih rela menyempatkan waktunya untuk melaksanakan sholat 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin begitu pun 1000 rakaat. Sayyidina Baqiyul Muqaddam 1000 rakaat. Dinamakan sholat apa itu? Sholat dikatakan sholat nafil mutlak. Gak perlu lagi untuk menyebutkan sholatnya apa. Gak perlu menyebutkan sholat tahajud, sholat duha, sholat witir dan lain-lain. Cukup dengan apa? Cukup kita melaksanakan dalam hati diiringi dengan takbiratul ihram, usolli billahi ta'ala, cukup. Atau Anda katakan usolli saja cukup. Karena lillahi ta'ala itu adalah sesuatu yang sunnah, bukan wajib. Itu bagian dari yang pertama. Bagian daripada sholat sunnah yang pertama yaitu apa? Naflul mutlak. Naflul mutlak boleh dikerjakan apa tidak di waktu siang? Boleh juga di waktu siang Anda kerjakan. Setelah sholat duha masih ada waktu 1 jam untuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo perbanyak sholat. Sholat tadi sholli, Allahu Akbar. Pakai baca Fatihah, seperti biasa, cuma bedanya niatnya saja. Sholli, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai Fatihah sampai akhir. Anda mau ada tambahkan surat, tidak apa-apa, afdal. Mau tidak ditambahkan surat pun tidak apa-apa. Tetapi jangan sekali-kali Anda tinggalkan pembacaan Fatihah. Karena di dalam sholat apapun namanya Fatihah itu wajib, sholat sunnah atau sholat fardu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang itu jikalau tidak membaca daripada surat Al-Fatihah. Itu sholat sunnah atau sholat wajib membaca daripada apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian bagian yang kedua daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang bagian yang kedua yaitu sholat sunnah datul muaqqadah, yaitu sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Seperti halnya apa? Seperti halnya waktu zuhur, boleh Anda melaksanakan qabliyah dan ba'diyatul zuhur karena terkait dengan waktu. Kemudian datang waktu asar, boleh juga Anda kerjakan sholat qabliyatul asar. Kalau kita mau melaksanakan sholat ba'diyatul asar tidak dianjurkan. Bahkan sesuatu orang, bahkan manusia yang mengerjakan sholat sunnah di waktu asar itu dilarang oleh syariat. Bagaimana kalau seandainya kita mau tahiyatul masjid? Ulama salafus saleh bermuktamad mempunyai pendapat yang kuat tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar. Tidak dianjurkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan larangan, diharamkan, bahkan ada yang mengharamkan. Sholat sunat ba'da sholat asar dan sholat sunnah setelah ba'da sholat subuh sampai terbenamnya matahari. Kalau sholat asar, kalau sholat subuh pun sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, monggo silahkan Anda jikalau Anda mau sholat isyraq, sholat duha dan lain-lain. Itu sholat sunnah datul muaqqadah yang terkait dengan waktu. Waktu maghrib mau sholat sunnah qabliyatul maghrib silahkan. Mau sholat sunnah ba'diyatul maghrib silahkan. Mau sholat sunnah qabliyatul isya monggo. Sholat isya ba'diyatul sunnah ba'diyatul isya silahkan.
yaitu sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Bagian yang ketiga, sholat sunnah atas sabab, sholat sunnah yang ada penyebabnya. Penyebabnya seperti apa? Penyebabnya jikalau kita mau ingin hujan, sholat apa? Sholat istisqa, ada cara-caranya sendiri. Kemudian jikalau sebabnya seperti apa? Sholat al-khusuf, seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, itu bagian-bagian daripada sholat sunnah. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Sholat nafil mutlak, nafil yang tidak terkait waktu dan zaman. Kemudian sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang terkait dengan sebab tertentu. Sholat istikharah, itu sholat atas sabab itu. Sholat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, itu bagi yang 3. Bagi mereka yang mau melaksanakan daripada sholat sunnah-sunnah yang tadi. Anda lihat di dalam hadisnya bahwasanya baina kulli adzanain, di antara daripada adzan dan qomat, sholatul liman syaa. Sholat terserah Anda, mau sholat qobliyah boleh karena tidak ada waktu, boleh. Mau tambah lagi boleh, mau tambah apa? Nafil mutlak usolli boleh, silahkan perbanyak sholat. Gak mau sholat, tunggu di dalam masjid. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muntadir fil sholat kan usolli fil sholat. Orang yang nunggu orang sholat seperti mereka yang melaksanakan sholat. Makanya jikalau ada waktu sholat sudah datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat sunnah sudah, ngapain dzikir sambil nunggu orang? Jangan di dalam masjid, waliyatubillah min dzalik, masuk masjid yang dibicarakan menggosip orang. Ini hati-hati, Anda akan dapat bencana. Ini rumahnya Allah, rumahnya Ilahul Alamin, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dinodai. Seperti halnya jikalau kita punya rumah, jikalau ada seseorang datang melempari kotoran, pasti kita marah. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinamakan masjid itu dikatakan apa? Masjid itu huwa, katanya ulama, masjid huwa makanu ta'at. Masjid itu adalah tempatnya orang yang bertaat kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir, baca sholawat. Jangan lupa juga saudara-saudaraku untuk yang i'tikaf, jangan lupa niat dari sekarang. I'tikaf, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid madumtu fi. Syukur-syukur jika Anda dari tadi masuk dalam masjid, jangan lupa juga apa? Niatul i'tikaf ditambah lagi apa? Tahiyatul masjid. Itu pernah saya kejadian dalam pribadi saya ketika saya waktu itu di Kota Tarim, di Kota Hadramaut. Ketika itu ada acara di Masjid Jamin di Kota Tarim. Karena saya terburu-buru ingin semakin dekat dengan guru mulia, itu saya masuk lupa dengan tahiyatul masjid. Itu dilirik oleh beliau sambil dipelototin, memberikan pelajaran isyarat, jangan lupa dengan tahiyatul masjid. Karena kenapa? Karena itu adalah sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita menghormatkan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh halnya jika kita mau bertamu ke rumahnya orang, Anda mau bertamu ke rumahnya orang. Jikalau Anda mau nyelonong begitu saja, mau masuk begitu saja, buka kunci, langsung buka pintunya, masuk. Orangnya marah apa tidak? Pasti marah. Karena Anda tidak izin dulu. Jikalau orang yang beradab, orang yang mempunyai adab, itu sebelum masuk rumah paling tidak mengucapkan Assalamualaikum. Kalau orang-orang dahulu kan tidak ada yang namanya bel. Kalau orang-orang di Mekah dulu itu, orang-orang di Tarim, di Hadramaut itu, mereka itu di setiap pintunya itu pasti ada yang namanya lempengan besi yang mana digoyangkan tuk seperti itu, hingga orang-orang yang di atas pun itu bisa mendengar. Dan adabnya mereka itu, kalau kan kebanyakan orang-orang di Arab sana dulu itu di Hadramaut, di Kota Makkah, di Madinah itu kebanyakannya tinggal di atas. Biasanya di bawah itu untuk penerimaan tamu saja, ada kamar mandi. Dan adabnya mereka itu jika sudah mengetuk pintu dengan lempengan besi tadi, tidak mau melihat yang di atas. Karena kenapa? Karena kebanyakan yang di atas itu kebanyakan perempuan-perempuan, jadi mereka tidak bisa melihat. Karena di hadapan mereka itu perempuan itu mulia dan mau dinodai. Ya asal lihat begini
kota Hadramaut itu, di kota tadi. Adabnya mereka itu melebihi daripada sunnahnya Rasulullah. Contoh halnya, ada dari mereka itu jika mau menikah, gak mau lihat wajahnya. Bayangkan, gak mau melihat wajahnya kalau mereka. Kalau kita bagaimana? Kan bukan hanya melihat wajahnya, goncengan bareng, ya kan, janjian bareng, kemana-mana bareng, ya kan, sayang-sayangan bareng. Kalau mereka enggak, padahal diperbolehkan sunnahnya Rasulullah bagi orang yang menikah, diperbolehkan untuk apa? Melihat wajahnya, menampilkan daripada apa? Menampilkan daripada kecantikan ini orang, wanita ini. Juga diperbolehkan bisa melihat daripada tangannya, karena tangan wanita itu menunjukkan kebagusan dan keindahan tubuhnya. Diperbolehkan oleh syariat, tetapi adatnya orang mereka melebihi daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, sungguh mulia mereka itu. Hingga pun jika mereka mau menikah, tidak langsung bertemu. Menyuruh siapa? Menyuruh ibu dan saudari perempuannya untuk melihat calon yang akan dinikahi. Kalau seandainya ibunya bilang, saya serap cocok buat kamu, ini wanita cantik, bismillah, langsung bismillah. Enggak lagi melihat. Ketemunya di mana? Ketemunya ketika sudah mengucapkan ijab dan qabul. Ijab qabul. Qabil itu nikah, wa taswijah bil mahmud. Kemudian diantarkan oleh bapak daripada mempelai perempuan, dipertemukan. Ketemunya di situ. Berarti melebihi daripada apa? Melebihi daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak bisa seperti itu. Paling tidak kita angkat derajatnya perempuan. Jangan perempuan itu disepelekan. Jangan perempuan itu dinodai. Melihat perempuan-perempuan yang menutup hijab minimal pakai kerudung, kita harus bangga. Karena kenapa? Mengamalkan daripada kewajiban yang sudah diwajibkan oleh sang Nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam topik kita yang kita bahas, bahwasanya kita tadi diperbolehkan untuk sholat terserah setelah adzan dan qomat. Gak bisa sholat setelah sholat. Banyak sudah sholat, masih imam belum datang, belum qomat, gimana? Nunggu sholat. Orang yang nunggu sholat seperti dia sholat, nunggunya 1 jam, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 1 jam itu seperti dia melaksanakan sholat. Lihat mulianya. Begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi mungkin waktu kita yang hanya sibuk dengan dunia, sibuk dengan hal-hal yang tidak dianjurkan, bahkan kita terpeleset menuju hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Maka daripada itu semuanya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali Anda meremehkan sunnahnya Rasulullah. Diceritakan dalam salah satu kitab, ada seseorang itu yang sangat jijik. Sangat jijik melihat orang yang setelah makan itu, kan kadang-kadang orang kalau makan dengan tangan itu kan pasti ada sisa-sisa nasi di dalam tangannya. Ada mungkin di zaman dahulu diceritakan dalam salah satu kitab, kalau ada orang setelah makan ada sisa-sisa makan di tangannya, itu kan biasanya kan apa namanya apa bahasa Jawanya itu dimut-mut daripada tangannya, dihilangkan gitu, seperti itu dengan mulutnya. Orang melihatnya apa? Jijik, ini orang melaksanakan seperti ini. Padahal itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Jikalau Anda setelah makan ada sisa-sisa makanan di tanganmu, hisap-hisaplah dengan mulutmu. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu seperti kata ulama, terapi daripada tangan tersebut. Padahal jikalau kita mungkin kalau kita lihat apa terapinya, tapi manfaatnya begitu banyak dan begitu mulia. Jangan meremehkan. Ini orang diremehkan, ini orang ngapain ini? Bes makan dihisap-hisap daripada tangannya. Apa manfaatnya? Di malam itu dia bermimpi Rasulullah SAW. Seraya Rasulullah SAW mengatakan, "Hei fulan, jangan sekali-kali kau meremehkan sunnahku. Kalau seandainya kau meremehkan sunnahku, lihat besok jarimu tidak ada. Bangun dari tidurnya, jari-jarinya hilang. Karena kenapa? Meremehkan daripada sunnahnya Rasulullah SAW.
Orang yang apa? Orang yang meremehkan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda punya tangan, gunakan tangan Anda untuk makan. Ya, jikalau makanannya berkuat, ya boleh sedikit juga pakai sendok. Jangan kadang-kadang kita ini sok keren kadang-kadang melihat orang pakai sendok, pakai garpu niru-niru, sok keren kita. Padahal tangannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Apa manfaatnya tangan ini? Tangan kanan, basuh tanganmu sebelum makan. Itu gunanya. Ada terapinya itu. Kita tidak tahu manfaatnya. Karena kadang-kadang Rasulullah SAW berzikir pun dengan apa? Dengan tangannya. Apa manfaatnya zikir dengan tangan? Ada manfaatnya. Kita nggak tahu. Itu yang mencetuskan Nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Shahibun Nur. Kalau memang kita terima dengan akal sehat kita, mungkin kita tidak bisa terima. Lihat di zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah hingga semua sahabatnya kehausan, diberikan mukjizat yang paling agung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sahabat-sahabat tersebut apa? Menghisap tangannya Rasulullah hingga mereka pun bisa mendapatkan air sebanyak mereka yang mereka perlukan. Makanya dikatakan oleh ulama, afdolnya air adalah air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Kemudian air Zam-Zam dan air-air yang lain. Mungkin kita kalau kita tidak tahu, mungkin air Zam-Zam itu lebih afdol daripada air yang lain. Tapi tidak, air yang paling afdol adalah air yang keluar dari tangannya sang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan di kesempatan yang sangat mulia ini kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit sunnahnya Rasulullah SAW. Dikatakan oleh sang Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa seseorang yang menghidupkan daripada sunnahku, niscaya aku cintai dia. Bayangkan Anda dicintai sama jaminan oleh sang Nabi, bukan dari teman Anda. Teman kadang-kadang bisa jadi musuh. Makanya dikatakan oleh pepatah Arab, ihdar min sahibika al-khamar. Ini syair Arab mengatakan, hati-hatilah dengan temanmu dengan 1000 hati-hati. Temanmu pada hati-hati dengan temanmu dengan 1000 hati-hati. Wa ihdar min aduwika wahid marrah. Dan hati-hatilah dengan musuhmu cukup sekali saja. Kok bisa? Kalau teman kadang-kadang bisa menjadi musuh. Ya kan, makanya jangan Anda sekali-kali membuka aib Anda di dalam teman Anda. Bukalah dan keluhkan aib Anda kepada Sang Maha Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Ilahi yang senantiasa mendengarkan daripada hamba-hambanya. Apapun yang diinginkan hambanya, ditutupi aib hamba tersebut, ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah di kesempatan yang sangat mulia ini kita berzikir kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapkan hati kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersihkan hati kita dari segala kebencian. Marilah kita bersihkan hati kita dari sifat sombong. Marilah bersihkan hati kita dari sifat riya. Marilah kita sama-sama keraskan suara dengan menyebut nama Allah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih keras, serukan nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat kami ya Allah yang hadir di saat ini. Kami yang mengalami kesulitan, mudahkan kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami berkumpul demi Sayyidina Muhammad ya Allah. Kami berkumpul demi Sayyidina Muhammad ya Allah. Kami berkumpul demi Sayyidina Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan diri kami dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Jangan jauhkan diri kami dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jangan jauhkan
lihat kepada kami semuanya ya Allah di malam hari yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, bersihkan noda-noda di dalam diri kami. Kami jadikan Nabi Muhammad sebagai perantara untuk membersihkan dari segala noda kami. Bersihkan noda ini wahai Allah. Bersihkan dari segala dosa-dosa yang kami miliki wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil dengan rasa cinta wahai saudara-saudaraku. Panggil dengan rasa sayang. Panggil bahwasanya engkau butuh dengannya. Apakah kita tidak butuh lagi dengan Allah? Siapa yang menolong kita kalau bukan hanya Allah? Allah, ya Allah. Kemaksiatan merajalela wahai saudara-saudaraku, yang hanya bisa memberikan pertolongan hanya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Panggil namanya Allah. Panggil dengan rasa kesayangan, rasa sayang. Panggil dengan rasa rindu. Panggil nama Allah bahwasanya engkau butuh dengan Allah. Dia yang memberikan engkau kesehatan wahai manusia. Dia yang memberikan engkau kenikmatan. Bibirmu bisa menyebut namanya karena dia cinta denganmu. Bibir kita bisa mengatakan nama Allah. Itu tanda bahwasanya Allah cinta kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak cinta kepada kita, niscaya bibir ini akan mengatakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Allah, ya Allah. Panggil bahwasanya kau butuh dengan Allah. Jangan sekali-kali ada sesuatu yang timbul dalam dirimu engkau tidak butuh dengan Allah. Hati-hati wahai manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat sahabat Bilal yang mana diletakkan batu yang begitu besar di atas perutnya. Dia malah menyebutkan Allahu Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Dia Allah Sang Maha Tunggal yang memberikan kenikmatan saya dan Anda untuk berkumpul di saat ini. Ya Allah, ya Allah. Akui bahwa diri kita lemah dan kita semuanya hanyalah miskin di hadapan Allah. Kita semuanya miskin di hadapan Allah. Kita semuanya fakir di hadapan Allah. Ya Allah,
ketahuilah wahai manusia, hanyalah Allah yang Maha Tunggal. Hanyalah Allah yang Maha Tunggal. Hanyalah Allah yang Maha Esa. Hanyalah Allah yang memberikan kenikmatan. Jangan sekali-kali engkau sekutukan Allah dengan kenikmatan dunia lain. Masukkan di dalam dirimu kekuatan daripada rahasia tidak ada Tuhan selain Allah. Masukkan di dalam hatimu kewibawaan nama Allah. La masukkan rahasia daripada kalimat la ilaha illallah di dalam hati. Jikalau hati kita sudah diterangi daripada rahasia kalimat la ilaha illallah, mereka yang mengkritik kita, mereka yang meremehkan kita, mereka yang mengucilkan kita tidak ada artinya. Ada zat yang maha besar yang mencintai kita, wahai manusia. Ada zat yang maha besar yang mencintai kita dan melihat kita di saat ini, wahai manusia, yaitu Allah. Jangan hiraukan cacian orang, jangan hiraukan omongan orang, jangan hiraukan remehin orang dan lain-lain, jangan hiraukan. Ketahuilah bahwasanya kita di saat ini ada Sang Maha Tunggal lagi lihat di hadapan kita, dan jikalau kita sudah dilihat oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan itu janjinya Allah, wahai manusia. Dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah tidak akan pernah meleset dibanding dengan janji-janji manusia. La Muhammad Rasulullah. Bayangkan, dan kita yakin Nabi Muhammad ada sama kita di saat ini. Bayangkan wahai manusia, Anda sebut nama Muhammad, bukan nama artis yang Anda sebutkan, bukan nama sembarang nama yang Anda sebutkan, nama Sang Nabi. Bagaimana perasaan kita kalau ada Sang Nabi di saat ini sama kita? Ya Rasulullah. Bayangkan kecintaan beliau dengan kita, wahai manusia. Sakratul maut menyebut nama kita, umatku. Di setiap majelis yang disebut nama Muhammad, pasti ada Nabi Muhammad di situ. Pasti ada Nabi Muhammad di situ, wahai manusia. Pasti ada Nabi Muhammad di situ, wahai manusia. Muhammad Rasulullah. Sebut dengan sebutan yang romantis, wahai manusia. Sebut nama beliau dengan sebutan yang begitu indah, wahai manusia. Sama-sama Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Bayangkan lagi jikalau beliau menatap Anda di saat ini dan beliau tersenyum kepada Anda. Bayangkan wahai manusia, jikalau Nabi Muhammad menatap Anda, memandang Anda satu persatu, lebih afdal daripada Anda ditatap oleh artis, ditatap oleh manusia-manusia. Bayangkan beliau menatap Anda, wahai manusia. Bayangkan
Ya Allah, jangan jauhkan kami dengan sang Rasul ya Allah. Berikan kami karunia yang begitu besar hingga di malam ini kami bisa bermimpi dari Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, atrikna ya Rasulullah. Kenali kami ya Rasulullah. Kenali kami ya Rasulullah. Kenali kami ya Rasulullah. Kenali kami ya Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita sama-sama mengucapkan salam 7 kali, kita 7 kali bersama-sama kepada Rasulullah. Ucapkan salam tersebut dengan penuh rasa cinta kepada sang Nabi, dan Anda niat hilangkan penyakit-penyakit hati Anda di saat ini. Pasti Anda akan melihat sang Nabi bahkan di kesempatan yang sangat mulia ini. Sama-sama assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita terakhir sama-sama betul-betul kita ucapkan salam itu dengan rasa kasih sayang dan rindu kepada Rasulullah. Bayangkan jika Anda di saat ini mengucapkan salam langsung dibalas oleh Rasulullah. Bayangkan betapa indahnya wahai manusia. Betapa indahnya wahai saudara-saudaraku. Tinggal 1 kali ini aja. 1 kali kita ucapkan yang terakhir kali ini di majlis ini, betul-betul dengan rasa rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sama-sama assalamu alayka ayyuhan warahmatullahi wabarakatuh. Bika yasul khalqu kama yasul taqdim. Afdhalus salati wassalamu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat dari majelis ini jangan dekati kemaksiatan Allah. Cukup zahir dan batin hindari. Sudah selesai, jangan dekati sekali-kali kemaksiatan. Jikalau Anda mau dekat, semakin dekat dengan Shahibun Nur, dengan orang yang diciptakan dari cahayanya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad, jauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu jangan asal berucap, hatimu jangan kau asal sombong, asal angkuh dan lain-lain. Mudah-mudahan di kesempatan yang sangat mulia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jangan ada yang berdiri sambil kita membacakan doa, kemudian nanti diiringi dengan qasidah, kemudian ada dari beberapa
طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب وطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حولنا وحبال من ودع ومن والانا والمحسنين ومن عجب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصرنا والحاضرين يا الله والحاضرين يا الله وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في لقاء الأرض واقمع كل من أهدانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خلقنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan saya umumkan juga bahwasanya Majelis Rasulullah Jawa Timur mulai dari sekarang insya Allah kita usahakan setiap Senin malam Selasa mengenai tempatnya nanti kita konfirmasi lagi, mungkin sementara masih berpindah-pindah masjid sampai kita menemukan daripada masjid yang untuk bisa kita tetapi kemudian kita akan kita akan bentuk daripada koordinator untuk beberapa wilayah berkumpul di semua masjid dan untuk semuanya mendapat ridho daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini saya umumkan, kalau seandainya Anda mengajak orang, bilang saja bahwasanya ini tidak dikhususkan bagi jamaah Majelis Rasulullah saja, umum semuanya boleh ikut, tidak apa-apa. Demi kita semuanya melangsungkan daripada dakwahnya sang Nabi, daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit zahir wa batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib